Pada abad ke-13, wilayah Nusantara berada dalam masa transisi kekuasaan. Kerajaan Singhasari yang dipimpin oleh Kertanegara mulai menunjukkan kekuatan sebagai penguasa wilayah Jawa, namun ancaman dari dalam dan luar kerajaan terus mengintai. Di tengah situasi politik yang bergejolak ini, lahirlah seorang pemuda bernama Kamandanu di sebuah desa kecil di Tumapel kini wilayah Malang, Jawa Timur. Kamandanu lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang pandai besi bernama Kinala, yang terkenal dengan keahliannya menempa senjata dan keris. Ibunya, Nyai Sinta, adalah seorang petani yang tekun dan penuh kasih. Dari kecil, Kamandanu sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam seni membuat senjata. Dia sering membantu ayahnya di bengkel, memperhatikan setiap detail proses pembuatan keris dan pedang. Namun, Kamandanu tidak hanya terampil dalam kerajinan logam. Dia juga memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap ilmu kanuragan dan filsafat kehidupan. Kamandanu sering merenung di pinggir sungai, bertanya-tanya tentang keadilan dan makna hidup, terutama setelah melihat penderitaan rakyat kecil akibat pajak tinggi yang diberlakukan para pejabat kerajaan. Kamandanu memiliki seorang kakak bernama Arya Dwipangga. Berbeda dengan Kamandanu yang bersahaja, Arya Dwipangga adalah seorang cendekiawan yang menjunjung tinggi tradisi dan kekuasaan kerajaan. Arya Dwipangga bekerja sebagai pejabat di lingkungan Istana Singhasari. Hubungan antara kedua kakak beradik ini awalnya hangat, tetapi mulai merenggang ketika Arya Dwipangga mendukung kebijakan Kertanegara untuk memperluas wilayah kerajaan melalui peperangan, sementara Kamandanu lebih condong pada perdamaian dan keadilan sosial. Kamandanu sering mengkritik keputusan Arya Dwipangga yang dianggap lebih memihak para bangsawan dibandingkan rakyat kecil. Ketegangan ini memuncak ketika Tumapel diserang oleh pasukan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Saat itu, Arya Dwipangga memilih untuk melarikan diri bersama para bangsawan ke tempat aman, sementara Kamandanu tetap bertahan untuk melindungi rakyat desa. Perbedaan prinsip ini membuat Kamandanu kehilangan rasa hormat kepada kakaknya. Setelah runtuhnya Singhasari, Kamandanu memutuskan untuk meninggalkan desanya. Dia berkelana ke berbagai tempat, mencari arti kehidupan dan jati dirinya. Dalam perjalanannya, Kamandanu bertemu dengan seorang guru spiritual bernama Empu Ranubaya. Empu Ranubaya adalah seorang pertapa dan empu keris yang dihormati. Dari Empu Ranubaya, Kamandanu belajar banyak hal, mulai dari seni membuat keris sakti hingga filsafat kehidupan. Salah satu ajaran Empu Ranubaya yang terus diingat oleh Kamandanu adalah, seorang pejuang sejati tidak hanya memegang senjata untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melindungi orang-orang yang lemah. Kamandanu menjadi murid terbaik Empu Ranubaya dan berhasil membuat keris yang sangat sakti, yang kemudian diberi nama Empu Gandring Baru. Keris ini memiliki kekuatan magis dan dipercaya mampu menyeimbangkan energi baik dan buruk. Kisah Kamandanu berlanjut ketika dia bertemu dengan Raden Wijaya, seorang bangsawan yang tengah mempersiapkan diri untuk mendirikan kerajaan baru setelah runtuhnya Singhasari. Raden Wijaya terkesan dengan kemampuan Kamandanu dalam strategi perang dan pembuatan senjata. Kamandanu pun bergabung dengan Raden Wijaya untuk melawan pasukan Kediri dan Mongol yang mencoba menguasai Jawa. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang dan mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Kamandanu dianugerahi gelar Arya, dan menjadi salah satu tokoh penting dalam awal berdirinya Majapahit. Meskipun memiliki posisi penting di Majapahit, Kamandanu memilih untuk menjalani hidup sederhana. Dia kembali ke desanya dan melanjutkan profesi sebagai pandai besi, membuat keris dan senjata untuk membantu rakyat kecil. Kamandanu percaya bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekuasaan, tetapi pada kemampuan untuk membantu orang lain. Nama Arya Kamandanu terus dikenang sebagai simbol keberanian, kebijaksanaan, dan dedikasi terhadap keadilan. Meski kisahnya bercampur antara sejarah dan legenda, nilai-nilai yang dia perjuangkan tetap relevan hingga kini. Arya Kamandanu menjadi inspirasi bagi banyak generasi sebagai pejuang yang setia pada prinsip hidupnya, melindungi yang lemah dan memperjuangkan kebenaran. Cerita ini menggambarkan sosok Arya Kamandanu sebagai tokoh yang hidup di tengah gejolak sejarah, namun tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan.